Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jirana bakal berbagi tutorial masalah kulkas mati ya. Kulkas mati dan menjelaskan itu apa itu termostat. Termostat. Nah, ini kebetulan lampu dan mesin juga mati. Oke, langsung ke video. Ini udah posisi on ya. Steker sudah saya colok. Tapi keluhannya ini, pertama lampunya putus, keduanya kompresornya atau tidak berbunyi sama sekali dan tidak ada pendinginan. Kita lihat di area sini ada termostat ya, di area bawah freezernya, evaporator. Kita buka bagian termostatnya, dia ada di sini, dia pengatur suhu ya, yang kalian suka putar itu pengatur suhu untuk satu pintu ini ya. Kita buka seperti ini menggunakan obeng plus. Dia tergantung merek, posisi penyimpanan termostatnya tergantung merek. Nah, untuk merek kulkas yang ini saya kerjakan, dia posisinya seperti ini. Di sini kita tidak menggunakan modal apapun ya, cuman obeng saja. Coba kita cek. Nah, di sini ada dua songket ya, songket pemutus. Pada dasarnya termostat ini hanya pemutus mesin ya, cuman dia bekerja secara otomatis. Pada saat dia kena suhu dingin, dia akan memutuskan aliran. Tergantung derajatnya yang kita putar, mau berapa derajat tingkat kepekaan dinginnya. Oke, ini songket kita cabut dua-duanya. Itu seperti ini. Kita cabut. Nah, ini sudah saya cabut. Kita bongkar ya, untuk menyetel kita bongkar. Nah, coba pelan-pelan seperti ini. Nah, ini ada penjepitnya juga, kita lepaskan. Nah, ini tampilan termostat seperti ini. Dia fungsinya hanya pemutus aliran listrik pada saat dingin sudah mencapai. Nah, ini coba perhatikan di avometer saya, kita ukur. Nah, ini kita langsungkan bagus, avometernya maksudnya hidup. Nah, ketika kita mengecek di sini, itu sama sekali tidak ada pergerakan ya. Artinya termostat ini ada masalah. Solusinya adalah, coba teman-teman, nah ini saya cek lagi solusinya, coba teman-teman nanti setting ya, lihat video saya selanjutnya nih. Nah, ini untuk pemutus ini nih, ini untuk ke mesin ya, kedua songket tadi untuk mesin. Jadi dia hidup melalui termostat dulu supaya ada pengaman atau kontrolnya. Nah, di sini ada dua bagian baut ya, yang di area hitam itu untuk platina ya, yang ini yang saya tunjuk ini untuk kekuatan namanya kekuatan kepekaannya si termostat ini sendiri. Nah, ini untuk setting platina ini. Nah, yang di area silver ini adalah untuk kepekaan. Nah, ini kita bisa putar ke kanan. Nah, atau kalian cari ya, nah, di mana nanti pas koneknya, di mana pas dia nyambungnya di mana. Nah, kita coba diputar, dicari di area sini, bisa putar kanan atau kiri ya, tergantung kita mau menangani penyakit ini seperti apa. Kalau dia terlalu dingin, bisa juga kita kendorkan setelannya. Kalau misalnya kurang dingin, bisa juga kita kencangkan setelannya. Nah, ini udah saya coba setting. Nah, ini udah hidup ya.
udah hidup, tandanya itu ada pada apometer saya, jarumnya sudah menunjuk. Coba kita pasang lagi tuasnya dan kita cek manual, dia di posisi off harus mati. Sambil kita pasang kabel apometer ke arah kedua soket ini, ke arah dua konektornya ini. Nah, seperti ini kita main di ya, di meter. Coba perhatikan nih, kalau sudah bisa on off seperti ini berarti dia sudah fungsi lagi, sudah bisa bekerja seperti biasanya ya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali. Mudah ya, cara pasangnya cuma seperti ini aja, pasin ke tempatnya. Nah, ini ada penjepit-penjepitnya, jangan lupa, dan ini juga ada coakan untuk kabel yang menuju ke EPAP ya. Nah, bukan kabel sih, maksudnya ini adalah pipa yang akan membaca suhu dingin nanti. Nah, ini kabel ini dua ini kita pasangkan langsung nanti ke termostatnya. Seperti ini, kita pasang dulu kabelnya. Ini bebas ya, bolak-balik, tidak ada masalah. Nah, ini bolak-balik bebas. Ya, jadi kesimpulannya penyakitnya ini nggak bisa on, cuman karena termostatnya disetting kembali ya. Setelan platinanya saya setting kembali. Ada juga permasalahan seperti ini yang mati total, teman-teman bisa langsung ganti aja. Ini harga termostat ini cukup murah sekali ya, berkisar harga 50 ribuan, bisa kurang bisa lebih 50 ribuan aja. Bisa teman-teman langsung ganti aja beli. Kalau ini karena masih bisa saya perbaiki ya, saya perbaiki aja. Jadi tidak bermodal, tidak keluar biaya sedikit pun ya. Kulkas bisa nyala kembali. Oke, pemasangan sudah hampir selesai. Kita pasang-pasang bautnya, nanti langsung boleh kita coba ya. Dan saya setelah ini akan memasang lampu yang putus, jadi semuanya hidup. Nah, ini lampu tuh yang barusan, nah itu lampunya putus, nanti saya akan ganti ya. Lampu itu kalau misalkan itu putus, kalian bisa langsung beli lampu aja. Ini coba saya on ya, coba saya on dan saya coba. Nah, ini untuk cover lampu, nanti kalau pas habis masang teman-teman pasang kembali cover ini. Oke, langsung saja kita coba on ya. Kita on kembali kulkasnya. Nah, ini udah on. Nah, ini mesin sudah terdengar suara running ya, berjalan. Kita cek juga lampunya apakah dia nyala. Nah, mantap, sudah menyala. Nah, di sini juga kita tunggu ya bagian atapnya. Kita tunggu beberapa saat sampai dia keluar salju. Oke, ini udah berfungsi normal, lampu nyala, mesin pun nyala. Nah, biasanya kalau misalnya kulkas tidak bermasalah itu lampu biasanya itu nggak tetap nyala ya, kalau mesinnya
mati pun lampu nyala harusnya. Berhubung ini emang putus, akhirnya saya ganti. Nah ini jalurnya ya, jalurnya si termostat itu adalah memutuskan power steker ya, power supply yang utama. Ini dia ngalir ke sini, netral, anggap aja ya netralnya. Nah ini ngalir netralnya satu ke lampu, nah bisa keluar lampunya. Nah satu lagi ke termostat yang barusan kita perbaiki, masuk ke mesin ya. Jadi pada saat dingin dia akan memutus nih di sini, akan memutus mesin supaya istirahat, tidak terus-terusan menjadi es, tidak terus-terusan bekerja ya. Namanya kontrol termostat kontrol. Oke, udah beberapa menit saya tunggu, ini sudah mulai keluar salju ya. Di bagian sini udah ada saljunya, berarti sudah berfungsi kembali. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.